Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arpan Yamri dengan NIM 119403139927. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hambatan dalam public speaking. Salah satu yang ditakuti dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial dan profesional kita adalah ketika harus berbicara di depan banyak orang. Baik untuk acara sosial, seminar, kuliah, presentasi bisnis, pidato perpisahan, bahkan dalam acara-acara yang sebagian hadirin telah kita kenal dengan baik. Berbicara di depan publik bagi sebagian besar kita adalah sesuatu yang menegangkan dan menakutkan. Seluruh mata ditujukan kepada kita seakan-akan menjadi terdakwa yang sedang diadili oleh para hadirin. Berbicara di depan publik, suka atau tidak suka, merupakan keterampilan yang harus kita kuasai. Karena pada suatu saat dalam kehidupan kita pastilah kita akan berbicara di depan sejumlah orang. Kita harus berkomunikasi secara efektif, benar, dan tepat sasaran. Public speaking atau yang lebih kenal sebagai pembicara publik merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan seseorang. Yang pasti berbicara di depan banyak orang pasti pada awalnya banyak mengalami hambatan. Seseorang pemula pasti akan mengalami grogi, takut, maupun keringat dingin saat pertama kali maju dan berbicara di depan banyak orang. Berikut beberapa hambatan yang ada dalam diri kita sebagai berikut. A. Tipe kelinci. Persoalan diri sendiri yang pertama-tama harus didobrak adalah bersikap seperti kelinci, yaitu menolak kesempatan untuk tampil. Kelinci akan lari bersembunyi sebelum berhadapan dengan musuhnya. Jika kita tak sekunjung berani mendobrak sikap ini, rasa takut akan terus menghantui kita. Menghindari rasa takut dengan menghindari kesempatan untuk tampil dengan aneka macam dalih. Ini tidak akan mengatasi persoalan, tapi justru memperberat persoalan. Mungkin saja kita menolak tawaran tampil dengan aneka alasan dan 1000 dalih lainnya. Memang jika dalih kita diterima dan kita tidak jadi ditugasi berbicara di depan umum, rasa takut kita akan hilang. Kita merasa lega, ringan. Akan tetapi, kenangan itu hanya sesaat. Kita akan terjantui oleh ketakutan. Oleh sebab itu, dobraklah, hilangkan rasa takut, cemas, khawatir, dan gelisah. Yang B, belum terbiasa. Rasa takut tampil pertama kali telah kita dobrak. Kita tidak lagi seperti kelinci yang lari sebelum berhadapan dengan musuh. Kita telah tampil berbicara di depan umum. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Lalu apakah hanya dengan satu kali tampil persoalan kita teratasi? Tentu belum. Rasa takut yang sudah hancur kita dobrak, itu perlu dibersihkan, dikikis sampai berkeping-keping. Bagaimana caranya? Ialah dengan mengulanginya lagi, dan lagi. Yang C, pemahaman yang keliru. Ada banyak pembicara yang memiliki pemahaman yang keliru tentang berbicara di depan umum. Pemahaman atau anggapan ini bisa jadi menolong pembicara mengatasi kesulitan yang dihadapi. Namun pada umumnya itu hanya bersifat sesaat. Anggapan yang sangat umum kita dengar adalah nasihat untuk memperlakukan publik sebagai orang-orang yang lebih bodoh dari si pembicara. Bahkan ada yang menganjurkan agar menganggap publik sebagai batu nisan atau kawasan kerbau. Pembicara yang mempunyai pemahaman bahwa public speaking adalah semacam itu dapat saja menjadi semakin besar kepercayaan dirinya. Pembicara lalu dapat bicara dengan bebas, keras, dan sangat lancar. Akan tetapi, itu semuanya bersifat semu. Yang D, kurang persiapan. Secakap apapun seorang pembicara, jika kurang dalam persiapannya, janganlah diharapkan dia tampil secara optimal. Sebaliknya, seorang pemula yang menyiapkan diri secara sungguh-sungguh untuk tampil dapat kita harapkan akan berhasil. Yang E, kondisi tidak sehat. Pembicara amatir tidak menjaga kesehatan dirinya. Lalu apa yang terjadi? Suatu tampil bisa saja jatuh sakit flu dengan bengiknya seperti pilek, batuk, bersin, pusing akan menyerangnya. Bahkan bisa saja terjadi ia akan urung tampil. Jelas ini tidak profesional. Seorang pembicara harus memiliki kesehatan yang sehat dan menjaga dirinya. Agar badan kita sehat, kita perlu makan, istirahat, tidur, dan berolahraga secara teratur. Tampil di atas mimbar dalam kondisi badan yang fit sungguh sangat dipuji. Apabila kita bicara di depan publik yang ratusan bahkan ribuan jumlahnya dalam forum resmi dan dalam tempo yang cukup lama. Yang F, motivasi tidak kuat. Berkali-kali tampil tetapi tanpa motivasi yang jelas dan kuat, takkan banyak hasilnya. Apabila tampil seperti anak domba yang diseret ke kandang, anak domba terkenal sebagai penurut jika diperintah. Yang dilaksanakan bagaimana melaksanakannya? Ya, asal perintah terlaksana, berhasil atau tidaknya tidaklah penting. Yang penting perintah dilaksanakan. Pembicara tipe anak domba ini meskipun berkali-kali tampil tak akan meningkat kecakapannya. Seorang pembicara perlu memiliki motivasi. Ada banyak motivasi yang dapat mendorong seseorang tampil sebagai pembicara, namun tidak semua motivasi itu kuat. Beberapa motivasi tersebut antara lain menarik perhatian, mencari nama, perebutan kedudukan, dan lain-lainnya.
Yang G atau terakhir ialah menyanyiakan bakat khususnya. Adakah di antara Anda yang dianugerahi oleh Tuhan kemampuan khusus seperti menyanyi, menari, melukis, lucu, bercerita, mengenal banyak sekali cerita rakyat, menghafal kode-kode, bahkan plat mobil, begitu cara super cepat, bermain sulap, bela diri, dan sebagainya macamnya? Ada banyak pembicara yang berhasil menarik perhatian publiknya justru dengan memanfaatkan secara bijak kemampuannya khusus. Tidak ada yang melarang seseorang berbicara menyanyikan sebaik lagu jika suaranya memang bagus. Tidak sedikit bicara mengawali dengan ilustrasi bicaranya dengan cerita-cerita yang mengesankan. Mengapa Anda tidak menyisipkannya? Itu justru akan membuat Anda tampil lebih hebat lagi. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe channel tersebut. Terima kasih.